sini pokoknya. Ya udah, langsung kalau gitu kita masuk ke ronde ketiga. Langsung OBB kasih ke Skyla dan juga Bang LH ya. Oke, thank you Baby. Dan Dika Tulistiwa bakal dihuni langsung sama 3 orang nih Bang LH ya. Bima Sakti juga tadi potensinya malah bahkan hampir bertiga juga ya. Tapi si Dranix Devil juga tarik mundur malah ke arah cerobong nuklir ya. Cerobong nuklir, Iya. oke. Dan kita bakal menyaksikan udah ada firing ke arah Boss God di sana. Gimana? Oh my god. Oh, Apollo juga Ini bakal 3 orang invitation dan I'm good juga harus tereliminasi, Mike. Oke, ada Apollo versus Ledda di sini. Ada tembak-tembakan bakal di jump shot begitu aja Ledda Oh bakal my coba God. gocek. Apollo sangat sekarang Seru banget. dampaknya. Wow. Ini fight yang cukup panjang untuk Perlis. Wow, seru banget. Sama-sama sekarat di Ini sini. King of MP40 nih, Iya. Ledda nih, bener-bener dimaksimalin banget ya. Lu tadi bisa lihat gimana lincahnya seorang Ledda ketika dia tahu aimnya udah nggak ngegigit, dia coba untuk berputar lagi. Bener. Dan Apollo-nya juga cukup tenang menurut gua. Dikasih decoy dari granat dan kalau gue lihat malah kita lihat di sini. Ada M79, hati-hati. Oh my god, itu kalau gue sih nggak pede sih keluarin apa ya M79 terus tapi lu jarak deket gitu, lu takut banget gak sih kena damage baliknya juga ya gak sih? Ditambah tadi dia belum ada fast. Waduh. Kayak anjir kalau kena di kita itu udah pasti hilang gitu. Ya, ini di sini Ledda masih mencoba untuk medikasi walaupun cuma pakai alok ya. Dia benar-benar masih standby, takut banget masih ada orang. Tapi kalau kita lihat dari map sendiri harusnya Apollo sendiri juga udah tarik mundur ke arah ujung dari Bima Sakti. Ini bakal bahaya sih buat Ledda kalau sendiri dia nggak coba untuk inisiatif mencari tempat lootingan yang baru karena zona juga udah mulai ngecil lagi ya kan. Terus gua ngeliat juga tadi resource-nya nggak terlalu banyak, apalagi peluru SMG-nya juga tadi juga udah mulai tipis ya kan. Harusnya Ledda bisa geser ke kiri lagi, mungkin jangan maksain untuk ke ujung dari Bima Sakti ya, karena udah dihabisin juga resource-nya sama Apollo tadi ya kan. Betul. Nah, ini juga potensial fight selanjutnya adalah ini nih. 05 nih bakal bertemu dengan Fixa TV nih. Gue berharapnya ketemu Mister juga ya, Mister Will gitu ya kan. Jadi Mister Family ya kan. Iya, tapi kayak tadi Mister Will udah tereliminasi. Harusnya dengan 2 kill kayak gini kalau kita mau lihat Regi ada di top klasmen, dia nggak boleh mati sekarang sih. Betul. Harusnya. Karena sayang banget kalau seandainya lu nggak stabil juga kan. Karena tadi di game pertama Tusun, game kedua bisa ngambil 3 besar walaupun nggak ngekill sama sekali ya kan. Dan nanti bisa kita lihat ya Boss Aim God dengan 28 poin ya masih terbuka banget karena ini best of 12. Dan kita bakal menyaksikan di sini gimana Mister 05 yang bakal coba bergerak. Nggak ada glue loh, ini berbahaya banget loh kalau sampai di open fire. Tapi dia mau ngincer zona dulu tapi nggak ditembakin sama Fixa TV. Sayang banget sumpah. Sayang banget. Bisa banget. Dan kalau gue lihat kalau sendiri lu punya aim yang bagus itu mati sih harusnya. Iya, benar. Iya nggak sih? Udah dapet XM8 juga tadi. Oke, Ledda di sini, Bang. Lagi-lagi men. Lagi-lagi ditompo pakai M79. Darahnya sisa 44 tuh. Sisa 44 dan lu lihat face-nya juga langsung separuh, Pak. Benar. Tadi kalau dia nggak ada face beda urusan tuh. Beda urusan dan bener-bener struggle banget sih Ledda. Tadi di awal ketemu Apollo sampai akhirnya naik mobil berharap masuk ke dalam zona tapi ketemunya malah Evos Mister 05. Oke, kita lihat di sini gimana Aura X Brutal bakal coba untuk lari, sementara Devil bakal coba untuk tetap memburu. Sebentar lagi zona bakal menggigit. X Brutal harus bergerak dengan cepat atau melakukan medikasi terlebih dahulu. Ya itu udah mulai bergerak dan harusnya bakal di tapping lagi. Oke, tapping oleh Dranix Devil di sini. Aduh sayang banget sih sumpah. Ini menurut gua nggak worth it sih. Karena kalau lu ngeliatin 1 kill masih peringkat ke-7, kalau lu nggak dapet kill di sini, aduh selesai sih. Devil juga terkena headshot tadi oleh X Brutal. Bahaya banget. Bakal nggak ada fast juga kalau bisa lu lihat di sini si Devil. Bakal dibalikin di sini. Bakal susah banget buat Devil menurut gua. Iya. Nah, yang gue bilang dengan cara lu keluar dari zona ya dengan posisi 7 sendiri
dengan masih chance 50-50 gua rasa terlalu riskan banget sih. Ya, ada perang juga antara Darkfire, GC dengan siapa nih? Ini bakal dijaga abis-abisan sama 05 sih kalau gue lihat tadi dia bener-bener coba untuk mapping dulu potensi-potensi orang yang moving, dan dia udah mapping 1-2 orang ada di belakang dia. Dia sekarang bergerak ke arah sini, coba untuk mapping ke arah belakang. Walaupun sebenarnya ini cukup riskan karena di belakang sebenarnya ada orang ya. Dengan kondisi lu juga nggak punya blue wall, bakal bahaya banget buat 05. Bener aja gue bilang. Yang gue bilang bahaya banget. Karena nggak ada glue wall juga gitu. Iya, gue tahu apa ya maksud dan tujuannya adalah dia udah tahu ngelihat depan posisi ada 2 orang. Terus dia coba untuk mapping lagi ke belakang, tapi dengan kondisi lu nggak punya glue wall dan lu masih nggak ngelihat ke belakang secara penuh, itu jadi bahaya, dan itu kejadian banget. Dia benar-benar malah di backstep, dibunuh dari belakang ya kan. Ya benar sekali. Di lain sisi kita beralih sedikit ke X Brutal. Dia cukup konsisten tadi kalau gua nggak salah. Placementnya ada di 5 besar. Di lain sisi ada Darkfire juga yang masih hidup. Darkfire sendiri ada di posisi kedua tadi. Ini benar-benar chance-nya masih terbuka gede banget gitu. Waduh, masih kalau kita ngomongin 12 game, sekarang masih masuk game ketiga, siapapun masih bisa menang. Dan ya serunya lagi adalah kuncinya sebenarnya di game di day pertama ya. Apabila lu di day pertama juga bisa mendapatkan posisi klasmen yang cukup baik, ini menambahkan moral boost ya, moral boost buat lu sendiri menyongsong di game di day kedua, dan juga bisa at least kayak intip-intip gitu ya kan, intip-intip potensi-potensi player ini nih doyannya turunnya di mana. Jadi lu juga bisa ngedrive dari turnamen itu sendiri kalau sendiri lu mendapatkan posisi yang bagus. Jadi jarang-jarang sebenarnya di Free Fire tuh final 2 hari. Jadi ini mungkin ya ini clue kali ya kan. Kedepannya mungkin final-final kedepannya bakal bikin 2 hari, karena kalau lu udah ngomongin 2 hari Skyla ini udah bakal beda banget sih. Pendekatan dari sisi apapun udah bakal beda. Bakal beda banget. Bakal beda. Dan banyak faktor yang bisa yang diperhitungkan gitu kalau 2 hari. Kalau lu ngomongin 2 hari itu mood, moral segala macam kan restart ulang lagi. Kesehatan. Bener, kesehatan. Fitness. Belum lagi review dari lawan-lawan lu di hari pertama tuh seperti apa. Betul. Bisa lu coba lihat lagi gimana caranya lu counter play, atur strategi. Ini seru banget nih. Oke, Si bakal Fixa kelihatan malah sedikit lagi. nampaknya. Darkfire ada Denkor menggunakan M79-nya. Sementara Aura X Brutal bakal coba bermain lebih sabar lagi, mungkin masuk ke zona secara pelan-pelan. Udah kelihatan di sebelah kanan ada Fixa TV, tapi dia masih nggak mau open ya. Nggak mau open, dan ini bakal jadi sabar-sabaran banget sih. Dan kalau gue lihat bakal seru karena ada yang pegang M79 juga nih. Oke, di spam granatnya bakal coba langsung ngeras begitu aja. Udah diganti senjatanya, double barrel shotgun udah dikeluarin. Bakal dua shot di sana, dan Aura X Brutal berhasil mendapatkan headshotnya menggunakan double barrel shotgun ya. Akhirnya ya gue ngelihat double barrel lagi ya. Aura X Brutal berhasil mendapatkan poin eliminasi ketiganya di Bang. Sementara banget. Denkor udah ngelihat ada posisinya, mungkin bisa di M79 sekarang Denkor. Kayak ditembakin. Finally. Akhirnya ya. Gua ngelihat dari tadi 2 game itu nggak ada show dari double barrel ya kan. Sampai akhirnya tadi kelihatan juga double barrelnya dipakai sama player-playernya. Dan ya Denkor lagi-lagi nih belum ada 2 player yang Awal itu biasa di akhir-akhir agak sedikit melempem ya. Iya. Tapi kalau gitu langsung aja kita masuk ke game keempat kita pada hari ini. Langsung aja Baby kasih ke Ajis Fan dan juga Evor. Terima kasih Terima Baby. kasih, Kita Baby. bakal langsung masuk ke arah map Purgatory, di mana Purgatory sendiri udah kelihatan ada 2 nama yang turun berdampingan, sangat berdekatan. Di sana ada Apollo jagoannya Mas Woi. Evor, dan juga Darkfire di sana. Oke, dan udah tapping juga dengan Apollo menggunakan MP40-nya, dan di sini Fire tidak memiliki sama sekali senjata Ya ya. Hanya ampun. memegang pen aja. Yes, ini pennya mau dipencet-pencet gak biar ngajak ke aliansi. Oke, siap. Jokok ya. Jongkok. Tapi enggak kayaknya. Karena kalau kita lihat bakal coba langsung di tapping aja dari Apollo, atau ternyata Apollo juga lebih respect lagi untuk jaga jarak aman aja, nggak mau ambil resiko terlalu jauh, dan masih minim resource juga pasti ya. Bener, dengan MP40 warna kuning ini skin statnya itu kalau dari skin senjatanya ya itu benar-benar mengurangi range ya. Tapi kita kan sekarang no gun skin stat. Jadi tapi bagus saja ya. benar, tapi kalau dari sisi senjatanya ini kalau pakai ada statnya itu emang mengurangi range gitu kan. Walaupun damage sama red fire naik.
Ya. Untungnya nggak pakai Enogan System. Enggak, Jadi tetap untung. balance ya. Balance. Dan ini kalau gue lihat agak si malakama ya. Apollo dari tadi di belakang pas baru turun ketemu orang, di perjalanan ketemu orang, bahkan di depannya juga dikit lagi bakal ketemu orang nih Pak. Yes, dan juga di Brutal sendiri sudah ngedenger step dari Apollo nih, hati-hati banget. Itu Ini dia. langsung kelihatan aja dimana udah langsung menggunakan MP40 dan berhasil mendapatkan seorang Aura X Brutal. Wow. Satu langkah yang amat baik di mana akhirnya keputusan untuk menarik diri setelah tadi sempat turun bareng dan ketemu orang, sebenarnya dia bisa dapetin potensi kill tapi ditahan sampai akhirnya dia dapat opportunity itu di jalan depan ya. Yes, dan bagus banget. tadi gue melihat momennya Apollo menggunakan MP40 sempat ada kena critical damage juga. Oke. Jadinya emang sedikit dari Aura X Brutal mungkin agak kaget, tapi Ini kita dia. udah lagi di mana Apollo. Oke, udah ada Mr. Will di sana, orang selanjutnya yang akan bakal menjadi lawan dari Mr. Apollo. Di sisi lain Mr. 05 berhasil menjatuhkan seorang Devil begitu saja. Yes. Harus dipulangkan di posisi ke-11 Devil. Tapi harus berhati-hati juga di sini Apollo karena Mr. Will sudah memegang 1 M79 bakal dibalas duar. Meledak. Ada yang meledak tapi bukan petasan. Ya Bener, ampun. waduh. Langsung tumbang saja di sana Apollo. Yes, bener banget. Tadi sempat nggak respect juga mungkin dari Apollo dan juga dari Mr. Will sendiri sudah dapat posisi yang cukup enak juga di belakang pohon. Fair. Jadi hanya menunggu momen yang tepat. Sebenarnya kalau gue lihat Mr. Will ini bener-bener nggak kelihatan sih dia pegang senjata apa Pak. Iya benar-benar. Jadi emang si Apollo-nya juga nggak tahu Nggak gitu. tahu, nggak tahu juga. Harus antisipasi kayak gimana? Apa harus stay? Apa harus cabut gitu kan? Dan uniknya lagi memang untuk yang mode solo ini emang semua senjata rare kayak Groza, kayak M79 semua di Nongol. drop ya kan, M249 juga di drop di Oke. tempat lootingan. Ini dia jagoan kita Etherlet dah. Langsung ada suara efek saya. Tapi di sisi lain Dengkor juga langsung mendapatkan 1 poin kill lagi. Di mana Mr. Will juga sepertinya sadar akan stepping yang mulai perlahan mendekat ya. Benar. Ini hanya tinggal ngetes dari pendengaran Will-nya aja. Kalau misalkan Will sendiri sudah aware, tapi dari LED udah pasti sudah bakal ada yang dipegang XM8-nya bakal coba ditahan dulu. Ternyata dari LED nggak mau coba untuk langsung gempurin aja atau menghujani peluru ke arah Will. Oke, Willnya juga langsung cari kesempatan secepat mungkin untuk cabut dari area tersebut, di mana di depan ternyata sudah ada satu orang lagi yang malah sekarang menjadi si malakama tersandwich kurang lebih sekarang posisi saat ini untuk Mr. Will. Tapi Mr. Will masih berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari zona yang tidak sangat mengenakan untuk dirinya. Yes, bener banget. Ini ada 3 player di mana udah mendapatkan critical damage menggunakan XM8 Ledda. Yes. Mendapatkan 1 poin kill eliminasi dan masih ada satu pemain lagi dari nomor 12 yang menjagai dari jembatan. Ternyata dari Sun sendiri yang tadi berhasil tapi dari Mr. 05 sudah langsung menunggu kedatangan musuhnya Ya. melakukan penyeberangan. Ini dia, selanjutnya adalah Mr. 05 melawan Ether Ledda. Dan Ledda langsung cukup barbar dan cukup berani dengan pergerakannya yang cenderung lewat atas jembatan. Sedikit lagi Mr. 05 saat ini unggul dari skill point, tapi Ledda masih mempunyai medical kit. Mampukah sempat untuk merecover darahnya kembali, dimana kalau kita lihat sekarang zona udah harus memaksa Ledda untuk turun, loncat dulu, darahnya udah berkurang banyak malah. Mr. 5-nya naik tapi bakal dicoba ditembak. That's it. Mr. 5 takes the point, tapi di saat yang sama Mr. 5 sudah mendapatkan suara-suara tembakan. Masih bisa tiarap juga. Ada Imgat ternyata di depan. Oke, ini benar-benar dari Mr. 05 sendiri ya dengan Ledda. Emang Ledda tadi juga sempat naik ke jembatan, tapi dari I'm God sendiri sudah mendapatkan satu kompon rumah kayunya untuk menghadang dari Dengkor yang sudah bakalan langsung coba aim ke arah I'm God. Tapi dari I'm God sendiri masih coba untuk sabar, di mana Mr. 05 juga cukup jauh untuk bisa mendapatkan point view. Dan Dengkor sudah mendapatkan damage juga, ada glue wall yang dipasang. Hati-hati, I'm God karena posisinya kurang enak karena bakal coba ditembakin juga dari saat yang berlawanan. 2 sekaligus Mr. 05 dan juga Dengkor saat ini. Glue wall juga udah dipasang untuk respect pertahanan diri, tapi nggak bisa lama-lama lagi. I'm God di jalan udah diaktifkan, masih bisa masuk dulu ke dalam rumah kayu untuk menyelamatkan dirinya. Sementara masih ada thermal scope yang nggak dilepas-lepas dari Mr. 05 dengan M249-nya. Masih bisa selamat dulu sementara waktu karena I'm God saat ini cukup jeli dengan kacamata tak live-nya seperti kacamata gua. Oke, maka coba langsung kejar terus. Udah dipasang glue wall juga untuk pertahanan diri. Akhirnya Mr. 05 setelah 3 game tidak mendapatkan glue wall, masih bisa mendapatkan glue wall dan masuk ke zona terakhir. Gue rasa dari Mr. 05 sendiri mempunyai resource glue wall dan mungkin coba untuk ditahan dulu sampai benar-benar dia dapat posisi yang coba dirahi, atau mungkin bisa dapat posisi yang terdekat juga, di mana Dengkor sudah mendapatkan damage cukup banyak dengan M249 yang dimiliki oleh Mr. 05, di mana
hype banget sih. Iya, hype banget dan pelurunya juga banyak. Itu dia yang harus kita catat dan dimana kita lihat sekarang udah ada M-God yang harus ditumbangkan oleh salah satu idolanya sendiri yaitu Mr. 05 sempat tadi kita simak di video call. Ya Yes, kan, dan bener banget. tersisa Dengkor sekarang ini dia salah satu player dari komunitas yang gua gadang-gadang bakal menjadi juara. Tapi Dengkor sepertinya harus mengalami kesalahan sedikit, Yes. di mana dia akhirnya harus jadi free hit dan menjadi kill untuk Mr. 05 sehingga Mr. 05 berhasil mendapatkan buya. Congratulations. Congratulations sendiri memang kayak ada agak sedikit mengalami koneksi sih. Jadinya emang tadi Kayaknya ya. agak ngeblink ke depan jadinya ya udahlah. Oke. Gimana? Apalagi Menurut kalau Kak Baby? misalnya tadi udah sesuai banget sama yang pas kita VC sama Mr. 05. Benar. Mr. 05 udah bilang barbar aja lah. Barbar aja lah. Kebukti ya. Kebukti Dia berarti ternyata. dapetin 3 atau 4 kill ya? 4 Kurang kill. lebih 4 ya. 4. Kurang lebih 4 kill terus dapetin Boya juga. Oh 5 malah kata Jonathan. 5. 5 poin kill. Gokil. Boya.